Hai, selamat datang di YouTube channel Westina. Selamat merangkai desain terindahmu. Halo, jumpa lagi dengan saya Vestina dalam materi pola baju ya. Di sini adalah baju gamis ya. Kita lihat, kita baca dulu sebelum membuat pola. Wajibnya kita tuh membaca gambar supaya kita bisa menurunkan apa yang ada di pola ini, di gambar ini ke pola nanti ya. Gambar ini adalah lengan puff ya, garis leher bulat ya, garis leher bulat, lengan panjang pop, kemudian di bawahnya ada semacam kerut ya, semacam kerut ya. Di sini saya sudah siapkan pola ya. Satu adalah pola badan bagian belakang, yang adalah pola badan bagian muka ya. Pola badan bagian muka ini sengaja saya memang setiap membuat baju ya, kalaupun ini bajunya longgar, tetapi ciri kita sebagai wanita tetap saya gunakan, yaitu di sini ada lipit kup ya, karena kita bagaimanapun sebagai seorang wanita walaupun ini baju longgar tetap kita menggunakan lipit kup ini ya. Oke, di sini sudah saya ini kan ya. Pertama adalah kita ciplak dulu polanya, pola muka, kemudian pola belakang ya. Lalu kita melihat ukuran ya. Kebetulan ukuran yang saya gunakan untuk pola ini adalah ukuran L ya. Ukuran L, lingkar badannya itu ya, badannya 100, lingkar pinggangnya 72, lingkar panggul 102. Karena ini sudah ada pola dasar, jadi yang kita perlukan ya sebagai patokan adalah ada 4 ukuran ini ya. Jadi satu lagi adalah panjang baju. Panjang baju kita hitung dari pinggang ya. Ini garis pinggang ini. Ini garis pinggang. Ini garis pinggang ya. Ini garis pinggang. Sengaja saya pola belakang dengan pola muka saya gandeng supaya lebih memudahkan ya, mudah untuk dipahami ya. Panjang baju kita ukur dari pinggang ke bawah ya, dari pinggang ke bawah ini. Rata-rata kalau dia panjangnya segini, kita seorang orang dewasa Indonesia normal ya, rata-rata itu dalam 90-an, 90 atau 92 dan seterusnya. Nah, itu yang normalnya ya. Oke, untuk pertama kita kerjakan adalah setelah menciplak, menurunkan dari pinggang ini ke bawah ya. Ke bawah ini adalah tinggi panggul ya. Tinggi panggul disebut dengan, dipendek dengan tepa, itu 17 ya. Saya sengaja menghitung dari sini ke bawah, kemudian langsung saya ke belakang karena keperluannya sama ya, makanya saya gandeng supaya memudahkan ya. Kita tinggi panggul, kemudian ini panggul diukur ke sini, kita perlunya adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1 ditambah 1 lagi. Nah, ini perlu kita pahami ya. 1/4 lingkar panggul ditambah 1 ini adalah dia sebagai busana bagian muka. Yang satu lagi, jadi ada keterangannya ya, tidak bisa 1/4 lingkar panggul langsung tambah 2. Mesti kita tahu mengapanya. Jadi 1/4 lingkar panggul ditambah 1 dia sebagai pola muka, ini adalah sebagai gamis ya. Oke. Jadi 1/4 lingkar panggul di sini ada 25,5. Nah, 25,5 tambah 1 tambah 1 jadinya adalah 27,5 ya. Oke. Kemudian untuk belakang ya, untuk belakang ya, diukur juga nih sama, saya maunya sama-sama bisa dijalankan. 1/4 lingkar panggul dikurang 1 ditambah 1. Mengapa perlu dikurang 1 ya? 1/4 lingkar panggul dikurang 1 ini adalah dia menandakan dia pola belakang, ini menandakan dia kita sedang membuat pola gamis ya. Oke. 1/4 lingkar panggul di sini adalah 25,5 ya, 25,5
dikurang 1 24,5 tambah 1 jadinya memang 25,5 juga ya. Tetapi ada orang yang menanyakan, kok nggak langsung aja 25,5 ya. Tapi kan kita mau tahu mengapa dan bagaimananya ya. Jadi ini kita ukur 27,5 1. Kita ukur nih ukuran skala 1/4 ya, 27,5 nih, 27,5 jatuh di angka sini. Kemudian ini adalah 25,5. Nah ini 25,5. Oke. Nah kemudian kita ukur panjang rok ya. Panjang rok tadi bukan panjang baju, di sini panjang rok ya. Panjang rok tentu kita ukur dari pinggang adalah 90 ya, 90 nih, 90 ya. Kemudian ini juga 90 karena supaya bersamaan ya, jadi sama-sama selesai pola kita, pola muka selesai, langsung belakang selesai. Oke. Kemudian ini udah ke bawahnya udah selesai ya. Kita ke atas lagi, ini diturunkan 2 cm untuk sebagai minimal 2 cm untuk gaun ya, untuk gamis atau gaun, keluar 2 cm ya. Kita bentuk garis baru, garis kerung lengan baru. Nah oke, garis kerung lengan baru lalu dihubungkan dengan titik 1/4 lingkar panggul. Oke. Dah ya. Nah, kita kembali ke muka. Di muka juga seperti itu ya. Turun 2 ya, turun 2, dikeluar 2 ya. 2 cm maksudnya tuh 2 cm pas ya. Kemudian keluar juga 2 cm pas. Nah, kemudian kita juga ini sebagai garis bantu ya, kita coba sebagai garis bantu saja, ini kita keluarkan begini ya. Oke, 2 cm. Kemudian kita hubungkan dengan ini. Dibentuk. Ya. Ini kita harus mundurkan 2 cm, kemudian dicari garis tengahnya, kita buat garis baru. Oke, garis baru. Nah, sekarang selesai ya, selesai secara pola, selesai. Ini adalah disebut dengan merubah model. Jadi secara garis pola model ini sudah turun, tetapi belum dipecah pola ya, belum pecah pola ya. Yang garis merah ini adalah polanya ya. Ya, kemudian belakang kita beri warna biru ya. Mudah sekali membuatnya. Kita hanya memerlukan ukuran lingkar panggul, lingkar pinggang ya, setelah kita mempunyai pola dasar ya. Ya. Nah, sekarang apa yang belum adalah ini. Nih. Belum kita beri tanda. Oke, bagaimana cara memberi tandanya? Kita coba bantu, mempunyai alat bantu, kita coba di sini dilihat. Ya. Seperberapa panjang baju ini ya, caranya begini ya,
tengahnya adalah ini. Ternyata ini adalah 1/4 dari panjang keseluruhan ini. Nih, setengahnya ini, 1/4-nya ini. Ya, dengan mudah saja kita ya memberikan. Nih. Oke, 90, setengahnya, kemudian 1/4-nya. Ya, 1/4-nya. Tiga puluh, ya. Pola sudah selesai, ya. Tinggal sekarang adalah pecah polanya, ya. Kenapa pecah pola? Ya, karena di sini ada yang perlu dibuat polanya, nih, ya. Dipecah polanya seperti ini. Kita pecah polanya. Ini adalah pola bagian muka, ya, yang ada garis merahnya semua, ya. Kemudian ya, ada pola bagian belakang, ya. Secara merubah model sudah selesai, tapi yang saya lakukan ini adalah pecah model, ya. Jadi supaya bisa membedakan merubah model. Merubah model itu adalah menurunkan dari gambar ke pola, ya. Jadi dari gambar ini kita turunkan ke pola, itu namanya merubah model. Dari pola sudah selesai merubah model ini, kita kutip seperti ini untuk dikembangkan, itu namanya pecah model, ya. Jadi jangan ada yang kebolak-balik, ya. Udah selesai saya ciplak ini, coba dilihat, ya. Udah selesai saya ciplak, ya. Kemudian ini sudah selesai saya ciplak nih bagian atas nih sampai di sini, sampai di bagian ini, ya. Nah, kemudian bawahnya karena kertasnya tidak cukup tadi saya sambung, oke, karena memang akan diputus. Nah, tapi sebelum menggunting kita harus tahu dulu, kita beri tanda bahwa ini sebelah sini ini adalah tengah muka, ini adalah atas, ini adalah sisi. Nah, itu harus diberi tanda. Oke, sekarang digunting. Mudah membuat pola, praktis, ya. Nah, ini bagian leher sengaja saya berikan leher tidak banyak garis leher karena ibu-ibu muda sekarang banyak yang menggunakan jilbab, ya. Jadi kalau kita selesaikan dengan macam-macam kerah atau bentuk leher lainnya, itu hanya membuang-buang waktu saja, ya. Jadi saya berikan model yang simple, ya, garis leher bulat saja, ya. Dan di bagian belakang kita gunting sama dengan bagian muka tadi. Ya, ini sebelum kita gunting atas, tengah, belakang, sisi. Nah, itu penting supaya sewaktu merancang bahan nanti tidak tertukar di dalam meletakkan pola pada bahan, pada rancangan bahan. Ya. Oke. Nah, ini saya gunting. Ini tidak digunting karena memang udah dari awal terpisah. Oke. Nah, secara pola sudah selesai. Nah, saya sekarang mencoba mengembangkan polanya, ya.
Ini polanya semua, dan pola lengannya sudah ada. Ini pola lengan. Ini adalah pola lengan, ya. Pola lengan yang awalnya adalah dari pola lengan ini, ya. Karena di gambarnya adalah baju gamis dengan lengan panjang, ya. Nah, ini lengan panjang, panjangnya sekitar 52 cm. Ini adalah bagian belakang, ini bagian muka. Nah, kita tambahkan ini, ya, besar begini karena lengannya ada kerut, ya. Berapa penambahan kerut? Kita mengukur bagian bawah lengan ini. Kita ukur bagian bawah lengan ini rata-rata orang 18 sampai 20. Nah, boleh kita tambahkan setengah dari 18 atau 18, ya. Nah, ini saya tambahkan 3/4 dari lingkar bawah ini, ya. Ini, ya. Kemudian di bawah ini, di tengah-tengah antara ini, ya, antara ini dengan ini, pas tengahnya itu kita ke bawahkan 3 cm untuk kita bikin lengkungan begini. Fungsinya ini adalah untuk membebaskan gerakan siku, ya. Jadi gerakan siku. Oke, ini polanya sudah jadi. Nah, berikutnya kita halaman sebelah kita untuk membuat kerut ini, ya. Membuat kerut. Untuk kerut, ya, di dalam meletakkan pola pada bahan atau di dalam merancang bahan nanti, bahan ini harus kita tambahkan selebar ini lagi atau setengahnya, ya, untuk kerut, untuk kelebihan, ya. Bahan ini yang di bawah ini, ya, kalau saya buatkan polanya seperti ini kira-kira, kan setengah segini, ya, segini. Kita ini begini, ini setengah ini, ya. Kemudian nah segini, ya. Jadi pola bawah ini, ya, nah segini. Nah, oke. Dari pola bawah, coba dilihat di sini pola bawah ini pola untuk bawah supaya ada hasil kerutnya nanti, ya. Supaya ada kerutan ini nanti, bawah ini perlu diberi tambahan. Tambahannya setengah dari ini boleh, 3/4 boleh, 1/4 tidak boleh, karena nggak akan kelihatan kerut, ya. Kalau setengah boleh, 3/4 boleh, ya. 3/4 itu ke sini tambahnya, atau segini, ya, atau 2 kali ini. Tapi paling tidak setengah. Jadi kalau setengahnya itu segini, tambah ke sininya. Jadi pola bawahnya itu nanti ini yang akan dikerut, digantung di sini. Sama dengan bagian bawah, bagian belakang, ya. Jadi bagian belakang ini kan dikerut, nanti dijahitkan di sini. Nah, sebelum dikerut itu ditambahkan setengah dari ini. Nah, tengahnya ini, tengahnya segini. Nah, kita kira-kira setengahnya. Nah, kira-kira sini. Nah, inilah pola bagian bawah, ya. Pola bagian bawah, ya, yang akan kita kerut, kita jahitkan di sini, ya, sehingga terjadi seperti ini, ya. Jadi saya ulang lagi, pola badan muka sudah selesai, berikut dengan bawahnya, ya, untuk dikerut. Pola bagian belakang juga udah selesai, berikut dengan bawahnya sekalian untuk mengerut. Pola lengan juga udah selesai, sehingga pola untuk gambar ini saya anggap sudah selesai, ya. Tinggal nanti ada video berikutnya bagaimana meletakkan pola ini pada bahan yang disebut dengan rancang bahan. Rancang bahan. Apa gunanya rancang bahan ini? Adalah untuk melihat berapa meter kita perlu membeli bahan untuk baju ini. Jadi kita membuat pola dulu baru beli bahan, bukan beli bahan dulu terus buat pola, ya. Jadi normalnya kita punya model,
kita buat pola, kita rancang bahan, baru kita pergi membeli bahan. Ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu dengan video berikutnya tentang merancang bahan. Terima kasih.